Assalamualaikum, kaifa halukum? Kali ini kita akan berkisah tentang seorang sahabat Nabi yang memeluk Islam di masa kecilnya. Berkat doa Nabi Muhammad SAW, dia memiliki harta dan keturunan yang banyak. Siapakah beliau? Yuk, kita simak kisahnya. Bismillah. Suasana haru dan sukacita menyelimuti kaum muslimin Madinah kala itu. Bagaimana tidak? Seorang rasul yang mereka cintai dan dambakan akhirnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Kini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di antara mereka. Seluruh kaum muslimin Madinah atau yang dikenal dengan nama kaum Anshor bersyukur dan bersemangat sekali, dari anak-anak hingga orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Kala itu, seorang ibu menyambut dengan semangat hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau segera membawa anak laki-lakinya yang belum genap 10 tahun kala itu untuk menemui Rasulullah. Anak laki-laki itu lahir pada tahun ketiga kenabian. Sang anak laki-laki tersebut, seperti ibunya, juga menyambut dengan semangat. Ibunya telah menanamkan di dalam hatinya kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak masih kecil. Di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang ibu berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah pembantumu Anas, berdoalah untuknya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdoa, "Ya Allah, perbanyaklah harta dan anak-anaknya dan berkelapangan dalam harta dan keturunannya." Berkat doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, sang anak kecil tersebut kemudian menjadi orang yang memiliki banyak harta dan kelapangan rezeki. Sang anak tersebut adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, asal dari suku Khazraj, keturunan Bani Nazar. Ia memiliki banyak anak dan cucu, hingga ia menjumpai hampir 100 di antaranya. Di antara anak-anaknya adalah Abu Bakar, Ubaidillah, Nadir, dan Musa. Ibu Anas bin Malik adalah Sahlah binti Malik bin Khalid, atau yang biasa dikenal dengan nama Ummu Sulaim, pemeluk Islam generasi awal di wilayah Madinah. Setelah keislamannya, Ummu Sulaim mengajarkan dan menanamkan 2 kalimat syahadat kepada putranya, Anas bin Malik. Sejak itu, Anas kecil terbiasa mengucapkan kalimat itu dalam berbagai kesempatan. Ia tetap tak bergeming meskipun keislamannya dan Anas menyebabkan suaminya, Malik bin Nadar, marah besar, sehingga meninggalkan mereka ke Syam dan akhirnya meninggal di sana. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan Anas dengan penuh kasih sayang. Sampai-sampai Anas berkata, "Aku melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Demi Allah, tidak pernah sekalipun beliau bersabda kepadaku, 'Kenapa kau melakukan ini? Kenapa kau tidak melakukan itu?'" Anas melayani keperluan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama periode Madinah. Anas bukan hanya melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berada di rumah saja, tapi juga ketika beliau dalam perjalanan dan bahkan ketika berperang. Anas turut pergi dalam perang Badar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat ia masih kecil untuk melayani keperluan beliau. Karena lama menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni sejak beliau berhijrah. Jumlah hadis yang diriwayatkan para perawi darinya berjumlah 2.286 hadits. Hanya saja, tidak semuanya didengar secara langsung oleh Anas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan Anas secara langsung dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian di antaranya diriwayatkan Anas dari Abu Bakar, Umar, Ubadah bin Samit, Muad bin Jabal, Abdullah bin Mas'ud, dan Abu Hurairah. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anas menjaga amanah periwayatan hadis ini dan menyampaikannya persis seperti yang ia dengarkan. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Anas hidup lebih dari 80 tahun. Selama itu ia menyampaikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga ia menjadi guru mulia bagi imam-imam besar seperti Hasan al-Basri, Ibnu Sirin, Said bin Zubair, Qatadah al-Zuhri, dan Umar bin Abdul Aziz. Karena hafalan hadisnya terbilang tidak sedikit, ia berhati-hati dan irit dalam meriwayatkannya demi menghindari kesalahan.
Dengan kata lain, Anas bin Malik menyampaikan apa yang ia ketahui dan meriwayatkan hadits yang ia pastikan benar dan berasal dari hafalannya. Pada mulanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabat menulis hadis agar tidak bercampur dengan Al-Quran. Setelah Al-Quran sudah lengkap dan wahyu berhenti seiring dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka larangan penulisan hadis ini tidak berlaku lagi. Sehingga Anas bin Malik menulisnya dan berkata, ikatlah ilmu dengan tulisan. Aku selalu memadukan antara ilmu dan amal, sebab tidak ada baiknya jika ilmu tidak diiringi praktik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Rasulullah, ia adalah mengikuti ucapan, perbuatan, dan sunnah beliau, di dalam hati yang dipenuhi cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berpapasan dengan anak-anak, seperti halnya, beliau juga mengucapkan salam kepada orang-orang dewasa. Begitu pula yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa salat malam hingga kedua kaki beliau bengkak. Seperti itu juga Anas. Ia salat malam hingga kedua kakinya bengkak karena saking lamanya berdiri. Menyukai beberapa jenis makanan, di antara makanan yang beliau sukai adalah labu. Anas bin Malik berkata, aku pergi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadiri jamuan makan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuguhi roti gandum dan kuah yang ada labu dan dendengnya. Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil labu di sekitar piring. Lalu Anas berkata, sejak saat itu, aku mulai menyukai labu. Di antara bentuk kecintaan Anas kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Anas menyimpan wadah yang pernah digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk minum. Selain itu, Anas juga menyimpan sepasang sandal dan tongkat kecil milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penyewaan sahabat mulia ini adalah selalu menyampaikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum muslimin. Itulah kebiasaannya hingga akhir hayat. Khalifah Abu Bakar mengangkatnya sebagai petugas pemungut zakat di Bahrain atas usulan Umar karena kepandaiannya dalam pencatatan keuangan. Salasari memimpin Basrah, ia menjadikan Anas sebagai salah satu orang. Setelah itu, Umar mengangkat Anas sebagai pemimpin Persia ketika Abdullah bin Zubair dibayat. Untuk sementara waktu, ketika Al-Hajj berbuat semena-mena di Irak, Anas menentangnya dan ia mendukung Abdurrahman bin Asad, salah satu pemberontak yang melawan Al-Hajj. Al-Hajj akhirnya mengancam Anas, hingga Anas mengadukan Al-Hajj kepada Abdul Malik bin Marwan, Khalifah kaum muslimin, dalam sebuah surat. Kemudian Abdul Malik mengirim surat kepada Al-Hajj yang berisi teguran dan menyuruhnya meminta maaf kepada Anas. Akhirnya, Al-Hajj memenuhi perintah Abdul Malik bin Marwan itu. Anas radhiyallahu anhu memiliki keahlian dalam memanah dan ia aktif ikut serta dalam medan jihad. Namun demikian, di kedua peperangan tersebut, ia juga ikut terlibat dalam perang Khandaq sebagai mujahid yang menebas leher orang-orang kafir dan membunuh siapapun di antara orang-orang kafir sebisanya. Setelah itu, ia menghadiri peperangan-peperangan Nabawi dalam perang penumpasan kemurtadan. Di sana ia memberikan pengorbanan yang baik dan turut serta dalam pembebasan Dustar. Setelah Dustar berhasil ditaklukkan, Abu Musa Asy'ari, sang komandan, mengirim Anas untuk membawa tawanan dan rampasan perang kepada Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu. Anas kemudian datang menemui Umar dengan membawa serta penguasa Tustar, Hurmuzan, mengelilingi wilayah Basrah, lalu menetap di salah satu perbatasan kota tersebut. Sampai menginjak usia lebih dari 100 tahun, di sanalah Anas sakit. Lalu ia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, La ilaha illallah, terus mengucapkannya sampai wafat. Anas wafat pada tahun 93 Hijriah, dan ia adalah sahabat terakhir yang meninggal dunia di Basrah. Seorang sahabat Nabi yang mendapatkan janji syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat kelak. Semoga Allah merahmatinya. Amin.
Demikianlah kisah kita kali ini. Semoga kita terus semangat dalam menjalankan syariat agama kita, agama Islam, oleh Rasulullah dan para sahabatnya, generasi terbaik umat ini.